bikin analisis regresi pakai Excel belum? Ada yang udah pernah? Udah. Ya, otomatis benar. Nah, kali ini mungkin pembahasannya kita pakai aplikasi analisis regresi pakai Excel. Nah, di pembahasan yang tadi udah dijelasin tadi, ya. Jadi kalian pilih salah satu, kemudian di dalam bab pembahasan ini, kalian masukin data cross section atau time series kalian. Dan time series-nya sama aja sih pengerjaannya. Cuman beda datanya doang. Nah, 5.2-nya itu adalah analisis menggunakan Excel. Mungkin kayak gini ya. Regresi menggunakan Excel. Nah, tapi mungkin kalau buat ngebaca tabel ini mungkin rada ribet ya. Makanya kita fokusnya ke sini aja nih. Residual total di bawahnya yang intercept, terus X variabel 1 dan X variabel 2. Fokus sama yang saya boltin ya, yang p-value, t statistik, nah, pengerjaan menggunakan Excel kan udah pernah ya. Jadi mungkin sekilas saja nih coba saya coba contoh data melalui Excel. Udah kelihatan belum Microsoft Excel-nya? Udah. Udah ya? Nah, tabelnya terus masuk ke data, pilih pilihan data, habis itu data analisis. Sampai sini bisa. Nah, bisa ngikutin ya. Data analisis yang di sebelah kanan sini. Habis itu pilih regression. Kemudian yang ada tanda panah ke atas ini kamu klik. Terus yang Y-nya kan produksi ya. Di blok lah. Di blok sampai yang ke-20. Yang X-nya. Input X-nya itu dari benih sama pupuk sampai yang ke-20. Cuman jangan kita naruhnya di tempat yang kita pengenin. Jadi output range-nya itu kita taruh misalkan kita maunya di sini. Sampai sini bisa ngikutin ya cara data analisis. Langsung aja kalian copy dulu ke dalam Word yang tadi. Kita balik lagi coba ke Word yang tadi. Udah pada bisa lah ya tentang analisis regresi. Seperti ini ya. Nah, kita fokus sama p-value-nya. Nggak sampai analisis regresi menggunakan Excel doang, tapi kita harus menyatakan tabel-tabel ini dalam uji tabel ini sebenarnya seperti apa sih dia ngomong variabel 1 dan 2-nya itu pengaruhnya seperti apa. Hipotesis yang kita per poin ya. 5.3 hipotesis yang pertama, poin pertama itu kalian harus masukin nih acuan hipotesis kalian. Ketika nanti data
p-value yang di atas tadi atau hitung tadi itu tensinya tuh di bawah atau di atas 5% ya. Karena sosial ekonomi itu biasanya pakai tingkat signifikansi atau tingkat akuratnya itu sebesar 5% atau nolnya diterima atau HA-nya ditolak. Atau kalau misalnya hipotesis itu pasti harus ada H0 dan HA-nya ya. Ketika H0 diterima atau ditolak, itu pas kalau di sini kita bikin acuannya adalah kalau ketika H0 diterima dan HA ditolak, berarti statementnya adalah tidak ada berpengaruh nih yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Atau yang X1 dan X2 benih atau pupuk. Nah, benih atau pupuknya ini berpengaruh nggak terhadap hasil produksi tadi. Nah, di sini kalau misalkan poin yang pertama, ini tidak ada berpengaruh nih kalau atas 5%. Kemudian kalau misalkan H0-nya ditolak, H-nya diterima, atau signifikansi F-nya, atau nanti kita lihat P-value-nya itu berarti mereka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berarti variabel tadi saran nanti sampai sini bisa ngikutin ya. Bisa. Oke. Kemudian setelah kita uji mau tahu nih H0 sama HA-nya ditolak, kita mau uji nih dia ternyata benar-benar berpengaruh nggak. Nah, kita pakainya pakai teh hitung. Kalau kalian udah pada tahu, teh hitungnya itu biasanya kalau kita variabelnya 2, amat, pasti ada kita nyari apa ya, tabel hitung lah istilahnya. Kalau misalkan alfanya misalkan 0, bikin acuannya adalah H0 ditolak ketika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Jadi itu ada pengaruhnya. Ketika H0-nya diterima, label tendernya. Oke, nanti acuan ini mungkin bisa disamain aja sama kalian semuanya semua kelompoknya. Nanti saya kasih hipotesisnya. Terus masuk poin kedua. Setelah kita kasih acuan, tadi fokus sama yang ini ya, sama fokus sama ini di tabel yang saya boltin, yang P value-nya, kemudian koefisiennya. Nah, koefisien ini mungkin nanti dipakai nanti di terakhir ya. Cuman fokus sama T statistik sama P value-nya aja dulu. Kita masuk ke poin 2. Karena ada ada muncul tabel regresinya, jadi kita nggak perlu nih ngitung manual lagi. Kalian harus tulis rumus dulu, nggak perlu. Kita langsung terjemahan dalam bentuk hipotesa benih ya. Jadi poin keduanya adalah hubungan benih dengan produksi padi atau hasil produksi padi. Tadi di dalam tabel p-value-nya itu kasih datanya adalah jika lebih besar dari tingkat kesalahan atau alfanya 5%, maka H0-nya diterima. Oke, H0-nya 5. Terus kita lihat nih teh hitungnya. Nah, teh hitung ini sebelumnya kita hitung dulu di poin keempat sebenarnya. Karena dulu supaya kita bisa lihat hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari T tabel nanti. Degree of freedom atau uji T ini atau T tabel, cara hitungnya adalah
N-nya apa? N-nya itu adalah jumlah responden kalian. Tadi kan respondennya disuruh dia kan 20 responden ya. Mungkin sama semua kelompok. Terus K-nya itu koefisien. Jadi tadi dia bilang kan harus 3 variabelnya, jadi nggak kebanyakan. Nah, tinggal dikurangin jadi 17 kan. Nah, ini kita carinya di tabel T. Kalau saya kasih lihat tabel T-nya. Nah, ini contohnya. Bisa kelihatan nggak tabel T-nya? Nah, tabel T-nya ini nanti adalah acuan untuk menentukan T hitungnya atau T tabel. Tadi kan udah ngitung ya, DK-nya itu sebesar 17 ya. Tadi 20 kurang. Kita mau signifikansinya berapa persen? Kata sosioekonomi berarti 0,05. Jadi tinggal tarik garis aja ke 17 ke kolom baris 7 yang 17 ke kolom yang 0,05. Nah, kita dapat nih dua. Biasanya di dalam Google itu mereka apa ya? Nominalnya akan sedikit berbeda mungkin. Bisa aja nanti kalau kelompok lain 21109 atau gitu. Pembulatan aja tapi sama untuk posisi nilainya. Nah, udah ketemu nih DF-nya atau degree of freedom atau T-tabelnya. Ya, 982. Baru kita bisa mengetahui nih ketika atau di sini kita lihat nih, dilihat T hitung atau T status itu lebih besar dari T-tabel. Ini yang udah kita hitung, yaitu 2,109. 8,9 kan lebih besar ya. Maka H0-nya ditolak di sini bilangnya. Poin 3. Nah, yang pertama kita lihat P value-nya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti H0-nya diterima. Nah, tapi P value ini hanya masuk signifikan atau enggak. Jadi pengaruh variabel X1 dan X2 kalau nggak signifikan itu bukan berarti nggak berpengaruh ya. Tapi di sini kan kita dimintanya sama Pak Eka signifikan apa enggak. Makanya P value-nya. Nah, untuk baru kita hitung dia itu berpengaruh atau enggak, kita bisa dilihat dari T hitungnya. Makanya karena 1,193 ya kan, sedangkan tadi untuk uji T-nya atau T hitungnya adalah 2,1. Maka Han kelima, maka yang berpengaruh tadi di dalam acuan itu ketika H0-nya ditolak. Bisa kita lihat ya di atas ya. Nih. Diterima ya. Berarti mereka ada pengaruh signifikansi terhadap variabel independen. Oke, kita bisa lihat. Jadi dia berpengaruh signifikan. Makanya variabel benih itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi pada tingkatan kesalahan 5%. Ketika kita nambahin benih itu seberapa signifikan, nah kita bisa lihat dari nanti tabel koefisien. Nah, bisa kita lihat di setiap penambahan 1% benih akan menambah 0,9. Dan tabel ini ada 0,981. Kenapa? Karena tadi kan udah dihitung tuh ya, P value-nya itu diterima H0.